Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya, orang dari Manado, tapi kita lama di luar, di Jakarta, dan terakhir di Kota Malang 8 tahun. Mungkin sedikit latar belakang dari saya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Regen. Tapi kalau nama panjang sekali, Berry Regen Laluyan. Berry nama pertobatan, karena nak pernah pakai dari kecil. Begitu sekolah pendeta, baru dipakai karena mesti ikut akte. Ya, sedikit kesaksian saya. Ya, dulu orang berdosa, orang yang terhilang, yang terabaikan. Kelas 5 SD, coba minum, coba rokok. 6 SD, cuma coba obat-obatan. SMP, lebih dalam lah. Cuma ganja, cuma hal-hal yang lebih lagi. Ekstasi, Ibon, semua tuh obat-obat yang bikin mabuk, cuma masuk. Kemudian SMA, lebih parah. Heroin, sabu-sabu, dan semua jenis narkoba masuk. Kurang lebih 15 tahun kita pakai. Ada 5 tahun break, tapi kalau hitung 20 tahun berarti. Jadi break 5 tahun, istirahat kalau orang bilang. Kemudian latar belakang kita, dulu pembalap nasional yang mengharumkan nama Sulawesi Utara. Itu dulu. Tuhan izinkan mengibarkan bendera Sulawesi Utara di Jakarta, di kancah balap nasional. Bahkan juga beberapa kali balap di Manado. Tapi di balik prestasi ternyata ada kehancuran, ada kegagalan. Menang di lintasan, tapi kalah pada diri sendiri. 15 tahun terikat narkoba tanpa henti. Kemudian 13 kali Tuhan izinkan mesti masuk sel karena narkoba. 5 kali di Manado dan sisanya di Jakarta dan Bali. Tapi setiap dapat angka kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih bebas, kita melayani Tuhan. Amen. 1 kali Tuhan kasih bebas, masih bikin ulang. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ke 12 kali, tetap masih sama, masih bikin ulang. Kemudian Tuhan izinkan 13 kali harus masuk di Kelapa Gading. Waktu itu kita mau berdoa, tapi semua loh, karena kita pikir 12 kali ada bohongi Tuhan. Kita pikir sudah layak. Cuman ada satu kekuatan yang menguatkan saya, karena kita ingat dulu terakhir kita menjadi teladan di anak sekolah minggu kelas 6 SD. Kita ingat Tuhan bilang, aku mengasihi engkau tanpa melihat latar belakangmu. Amin. Amin. Maka hal itulah yang menjadi kekuatan saya. Ketika 13 kali saya tersungkur kembali, saya berdoa, Tuhan, minta ampun. 12 kali mengkhianati Tuhan, seringkali menjual nama Tuhan. Tapi tolong izinkan saya bebas kali ini. Ke-13 kali. Orang Manado bilang kok 13 kali angka soy. Jadi kita pikir akan terus ke dalam. Kalau kita bilang, Tuhan, kalau kita terus ke Cipinang, berarti kita mati. Karena kita narkoba bermain disuntik 5 gram 1 hari, dosis tertinggi di Indonesia. Disuntik di leher, bukan bagaya. Maksudnya ada tuh urat, so habis semua. Jadi akhirnya harus cari pembuluh besar, pembuluh darah yang besar. Dokter RSKO vonis karena berhenti mati, lanjut pun mati. Wow, kita bilang kong bagaimana? Sudah ada pilihan. Akhirnya itu yang membuat saya menjadi hopeless, tidak percaya diri. Kemudian kita petanta di Amerika,
konsultasi dengan dokter ahli di sana, bertanya, "Dok, kita keponakan kecanduan narkoba, so lama sekali. Ada obatnya enggak?" Dokter bilang ada. "Oh apa?" "Ambil pistol tuh." "Coba ambil pistol, tembak mati tuh. Karena orang narkoba tidak akan sembuh," katanya. Tapi ternyata satu kuasa di atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sanggup menyembuhkan. Maka dokter yang vonis mati, dokter yang vonis tidak bisa sembuh, maka kuasa yang di atas, yang turun ke bawah, turun ke saya dan saudara semua untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kasih terbesar adalah kasih Allah, sudah turun ke kita semua, telah menyelamatkan kita. Maka begitu juga dengan saya. Dia menyelamatkan, mengadakan pemulihan, mengadakan mujizat yang orang lain bilang nggak mungkin. Kita ke Manado, begitu terkena narkoba, banyak orang mencaci maki. Kita pe usaha di Manado harus bangkrut, pabrik harus jual, beberapa aset harus jual. Karena apa? Akibat dari pemberontakan saya kepada Tuhan, sehingga ikut jalannya setan. Akhirnya apa? Ada harga yang saya harus bayar. Keluarga hancur, nama baik hancur. Yang tadi orang keluh-keluhkan, yang seru-serukan, "Wah, apa dia pembalap nasional, wah tepuk tangan." Waktu pulang tunduk, dihina, dicaci maki. Tapi hari ini saya ada bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kalau ada orang bilang ngana tidak layak, ngana berdosa, tidak. Tuhan mengasihi kita ada dalam 3 status. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, Allah mengasihi kita. Maka hari ini mungkin ada sahabat, teman-teman yang hari ini masih merasa tertuduh dengan latar belakang. Mari hari ini kita selesaikan di hadapan Tuhan. Saya memiliki latar belakang yang jelek sekali, tapi tetap Allah mengasihi saya. Rehabilitasi 4 kali, tidak mempan. Orang tua pedoi habis, tidak mempan. Apalagi metode dokter so pakai semua, dari obat yang paling canggih sampai yang paling murah, tidak berhasil. Kemudian satu saat ketika kita 13 kali Tuhan izinkan kita keluar dari polsek, kita merespon panggilan Tuhan. Kita bilang, "Tuhan, antar pak kita ke Batu." Kita so pincang, lemah, karena dosis 5 gram harus berhenti total. Kalau 5 gram itu banyak sekali. Kalau di jarum suntik full, sunat dia pakai air. DP air adalah darah. So suntik di leher. Setiap 2 jam sekali harus pakai. Karena apa? Kalau lewat dari itu sakau, bukan bahaya. Memang di badan tidak bisa hidup tanpa heroin waktu itu. Akhirnya saya merespon panggilan Tuhan. Orang tua tertawa. Nah mungkin dia mau jadi hamba Tuhan. Kemudian kita pakai kaki bangka, teh papa dan mama bercerita, "Aduh, dia sobat dusta ini. Dia sudah apa orang, so mendaftar, so bayar." Kita dengar terus kita bilang begini, Pak tapi mama, "Mam, bawa kita tetap ke Batu, diamputasi ataupun dalam keadaan mati pun bawa kita ke Batu. Mendingan kita mati di dalam merespon panggilan Tuhan daripada kita mati sia-sia di tempat ini." Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Ketika saya merespon panggilan, banyak kejadian yang terjadi. Oto hampir terlimpah, picaban, dan akhirnya sampai di Batu. Kita tak duduk, harus koma, karena kita berhenti total tanpa ada obat setitik. Kita bilang, "Tuhan,
Tuhan yang panggil Pak kita. Tuhan tanggung jawab. Kita tidak mampu Tuhan. Kita tidak mampu. Disitulah kita sedikit menguji kuasa Tuhan. Karena dokter vonis tidak bisa. Dokter ahli di Amerika vonis juga tidak bisa. Rehabilitasi 4 kali nggak bisa. Mau bunuh diri 4 kali nggak bisa. Tapi bahasa baku sedu, mau ke muka nih boleh, mau ke belakang nih boleh, ke kiri nih boleh, ke kanan nih boleh, ke bawah pun ditolak. Berarti Tuhan punya rencana. Akhirnya kita harus diizinkan koma. Disinilah mujizat terjadi. Ketika disuntik, dicari uratnya tidak dapat semua. Akhirnya dokter putuskan harus operasi di kaki karena sudah dapat DP urat. Kemudian kita bilang, dok, boleh kita berdoa. Akhirnya dokter izinkan kita berdoa. Doanya singkat, padat dan jelas. Tuhan, kalau mau ambil jo, kita so siap menanggung semua dosa yang selama ini yang kita buat. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan izinkan kita hidup, kita akan melayani Tuhan. Maka kembalikan kita seperti dulu sebelum kena narkoba. Amin. Tidak ada yang terjadi. Kemudian dokter datang masuk, ambil sama operasi. Terus kita bilang, dok, boleh enggak 1 kali aja coba di sebelah kiri. Dokter bilang, enggak mungkin nak, enggak mungkin mas. So 4 kali di kiri, 4 kali di kanan. Orang ini ahli semua bersuntik. Tapi dalam hati kita lihat ahli. Tapi akhirnya mereka dengan berat hati coba. Begitu dicoba, waktu tarik tidak ada darah. Berapa detik kemudian darah itu mengalir seperti air keran yang lagi diputar. Amin. Jadi pertanyaan, 15 tahun mau pakai narkoba nggak berhenti. DP darah warna apa? Warna hitam. Tapi hari itu mujizat terjadi. Kita darah merah seperti darah segar. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Jadi akhirnya kita diperiksa darah. Tahu enggak orang narkoba biasa HIV, hepatitis C, B. Tapi hari itu Allah memulihkan. Tuhan Yesus memulihkan. Kita darah bersih semuanya. Amin. Amin. Karena kita tidak salah bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka di situ terjadi pemulihan. Kalau orang lihat hari ini, kalau berdiri, inilah produk Yesus. Kita yang mau percaya kepada Dia, menyerahkan semua kelemahan kita kepada Dia, maka Dia akan turun tangan menguatkan kita. Tadi kita bilang 3 status Dia mengasihi kita. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Dia mengasihi saya, Anda, dan yang di rumah semuanya. Maka hari ini kesaksian bukanlah kehebatan dari seorang Regen Laluya, tapi kehebatan daripada Yesus Kristus sebagai Amen. Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita semua sudah diberikan kuasa, maka pergunakan kuasa itu. Demikian pesan saya. Haleluya. Dan saya sedikit deklarasi. Saya juga bergerak dengan BNN. Masyarakat Tondano Desa Kiniar. Mari kita tolak narkoba. Amin. Karena narkoba mematikan. Amin. Generasi muda Tondano Desa Kiniar, jangan coba-coba narkoba. Habis semua. Tidak ada yang mau bilang hebat. Pasti coba narkoba, ada 2, mati, penjara. Tidak ada yang baik. Maka jangan pernah coba narkoba. Kita yakin Desa Kiniar ini bersinar, bersih dari narkoba. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.